sudah menolak kan, saya nggak mau jadi ketua aja Bu, ada Bu Meni, mending Bu Meni aja Bapak Ibu, Bu Meni yang ketua saya wakilnya aja. Bu ini di belakang, itu jangan bos tuh sibuk dia loh kesiswaan SMA ributnya lagi di Indri, tapi bagus juga sih langsung. Ya berarti ya Bu, iya kayak gitu. Parah. Oke, selamat siang Pak Sarlan, gimana kabarnya? Siang juga Pak, Alhamdulillah Pak, lagi kurang enak badan, cuman saya tetap semangat Pak untuk hari ini. Oke ya, semoga lekas sembuh ibaratnya, karena memang kalau kita lihat cuaca hari ini kadang hujan kadang panas. Oke, Benar, Pak. baik Pak Sarlan, di sini hari ini kita kan ada rencana Pak Sarlan melakukan kegiatan coaching yang Ya, nanti benar Pak. coachingnya itu Pak Abdurrahman. Oke. Ya, Pak. Baik, sebelum dan di sini saya sebagai supervisor nanti yang akan mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Abdurrahman. Nah, jadi nanti Pak, kira-kira seperti ini, ada beberapa penilaian nanti yang akan saya lihat dari kegiatan diskusi kita ini. Nah, jadi kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Karena ini nanti masuk di salah satu rubrik penilaian saya nantinya kan kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi kompetensi yang pengen saya ingin kembangkan pada saat melakukan coaching pada kali ini yaitu tentang eh, kompetensinya itu tentang itu Pak, pertanyaan berbobot Pak. Jadi saya ngerasa bahwa di saya pada saat saya melakukan praktek kemarin, pertanyaan berbobot saya sangat kurang Pak. Jadi makanya saya di sini pengen mencoba untuk mengembangkan itu Pak. Jadi minta tolong untuk diamati di bagian itu yang terpentingnya Pak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarlan. Kemudian kira-kira kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Iya Pak, jadi sama seperti tadi Pak, seperti yang di awal, karena itu yang pengen saya kembangkan. Jadi secara spesifik nanti pada saat saya melakukan pertanyaan-pertanyaan, pada saat saya melakukan coaching Pak, itu terhadap rekan sejawat saya. Jadi saya minta tolong ke Pak Chandra untuk mengamati tentang pertanyaan-pertanyaan. Apakah pertanyaan yang saya lakukan di sini, apakah itu pertanyaannya termasuk pertanyaan yang berbobot Pak? Terus itu yang pertama Pak. Terus yang berikutnya, saya juga minta tolong Pak Chandra untuk melihatin apakah alur coachingnya ini, alur Tirta yang saya gunakan ini, apakah sudah pas atau ada yang ketinggalan atau bahkan ada yang kelebihan Pak, seperti itu Pak. Oke, baik Pak Sarlan. Satu pertanyaan lagi nih sebelum nanti kita memulai dengan Pak Sarlan boleh memanggil coachingnya Pak Abdurrahman untuk bisa bergabung di ruangan ini. Kira-kira indikator ketercapaian atau dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa nih Pak? Nah, jadi ini lebih spesifik lagi Pak ya, kayaknya indikator Pak ya. Ya. Jadi indikatornya sama Pak seperti yang saya omongkan di awal tadi, yaitu tentang pertanyaan berbobot tadi Pak dan alur tirtanya Pak, seperti itu. Jadi pertanyaan berbobot ini pada saat saya melakukan coaching nanti terhadap Pak Abdurrahman, rekan sejawat kita, itu saya pengennya nanti pada saat itu apa liatin apakah saya itu benar-benar pertanyaan saya itu yang saya tanyakan itu apakah benar-benar berbobot dan bisa dipahami sama Pak Abdurrahman, dan juga alur tirtanya tadi Pak, alur tirta itu apakah sudah terlaksana dengan pas atau belum Pak, seperti itu sih Pak mungkin yang pengen saya indikator ketercapaiannya Pak, seperti itu. Oke. Baik Pak Sarlan, eh, nanti saya akan mengamati proses kegiatan coaching Bapak dengan Pak Abdurrahman. Jadi kita tadi sudah mendiskusikan juga rubrik penilaiannya dan Bapak juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Untuk mempersingkat dan mengefektifkan waktu, mungkin boleh Pak Sarlan dipanggil Pak Abdurrahman untuk bisa langsung melakukan kegiatan coachingnya. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan bisa sesuai dengan harapan Pak Sarlan. Oke, baik silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Pak Abdurrahman mungkin bisa bergabung dengan kita sebentar untuk kita melakukan prakteknya Pak.
Monggo Pak Abdurrahman. Masih ditutup kameranya, Pak. Nggak bisa, Oh, Pak. ya Pak Abdurrahman, mungkin kameranya bisa di-on-kan Pak. Not start video because the hostnya. Oh ya, bentar. Nah, itu sudah bisa Pak. Oke, Pak. Nah, tapi Pak Abdurrahmannya Apa kebalik? ya. Pengaturannya Pak, pengaturan videonya Pak. Baru ya, kemarin. Mungkin bisa dikondisikan dulu Pak, pengaturan kameranya. Itu mirror-mirrornya tuh Pak. Ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Di sini saya akan menilai setiap diskusi dan pertanyaan yang akan berjalan. Oke, silakan dilanjutkan. Makasih Pak Chandra atas waktunya, dan Pak Chandra mohon kerjasamanya untuk menilai atau melihat kami melakukan coaching Pak. Oke, Pak siap. Abdurrahman, Pak Abdurrahman, jadi seperti ini Pak. Kemarin ya kan, mungkin Pak Abdurrahman ada sedikit meminta waktu kepada saya untuk sedikit berbagi cerita Pak ya. Berbagi cerita, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak. Gimana ini Pak? Mungkin. Iya, Pak. Di sini mungkin dari segi pembelajaran ya. Dari segi pembelajaran, dari segi minat murid, saya terpikir bagaimana caranya mereka ini punya minat belajar tinggi. Oh iya, Nah, belajar Pak ya. nah itu salah satu mungkin yang menjadi pemikiran saya, strategi atau cara saya, dengan cara apa yang bisa saya lakukan agar murid-murid ini punya kesadaran penuh terhadap minat belajarnya. Jadi intinya minat belajar ini ada beberapa anak yang kurang Pak ya, mungkin seperti itu Pak ya. Ya, nah Ah, sebagai contoh gini Pak, ini untuk literasi saja. oh ya, siap Pak. Gimana Pak? Literasi pada saat kita meminta murid untuk literasi, mereka apalagi literasi dengan menggunakan gadget mereka. Jadi Benar. mayoritas mereka itu tidak mencari referensi, tidak mencari buku, tetapi yang terbuka itu adalah game. Nah, itu uh, uh, yang sekarang yang saya pikirkan bagaimana bisa menumbuhkan kesadaran mereka untuk tetap fokus pada uh, uh, apa namanya literasi ini, Ya. gitu. Jadi mungkin seperti ini Pak. Jadi intinya kan ada literasi anak ini, bahwa anak ini literasinya kurang Pak ya. Jadi pada saat mereka dimintain tolong untuk literasi, malah buka game. Nah, seperti itu Pak ya mungkin. Jadi mungkin pertanyaannya simpel Pak. Literasi yang Bapak lakukan ini itu contohnya literasi yang gimana Pak? Mungkin seperti itu. Mungkin bisa dispesifikkan lagi Pak. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Gimana kira-kira Pak? Nah, Literasi literasi yang yang Bapak maksudkan itu, ya, literasi yang gimana maksudkan nih Pak? Literasi digital kan nah ini artinya Pak ya? ya literasi Nah, jadi digital. literasi yang gimana? Nah, Apa kami sih yang Bapak meminta. suruh ke anak-anak itu untuk digitalnya itu gimana Pak? Yang Bapak suruh untuk mereka literasi itu literasi digital yang gimana maksudnya itu Pak? Nah, maksudnya gini, saya meminta untuk siswa mencari referensi di salah satu aplikasi yang ada buku bacaan atau buku cerita. Nah, mereka bisa mengakses sendiri di salah satu aplikasi itu. Nah, namun pada saat sudah berlangsung untuk literasinya, mereka yang diakses itu bukan lagi buku yang dia lihat, tetapi ya game yang dia lihatnya. Nah, tuh. Nah, cara yang saya lakukan itu kemarin, saya selalu mengontrol siswa
itu dan melihat apa yang mereka lakukan. Nah, pada saat saya mendekati, saya melihat oh ternyata game yang mereka buka. Nah, nah itu cara yang sudah saya lakukan, saya mendekati mereka, menyampaikan apa namanya, memberikan kesadaran kepada mereka untuk punya niat mau belajar. Nah, namun banyak hal juga mungkin yang membuat mereka kurang minat untuk belajar. Nah, Nah, jadi itu. benar Pak. Jadi kata kuncinya sebenarnya sih mereka kurang minat Pak. Itu aja sebenarnya. Mereka tuh kurang minat untuk melakukan yang namanya literasi digital. Jadi selama ini apa yang Bapak lakukan, mungkin Pak ini mungkin pertanyaannya simpel Pak. Mungkin kira-kira apa yang sudah atau menurut Bapak apa pertanyaannya itu mungkin apa yang sudah Bapak lakukan sehingga bisa membuat anak itu sampai mohon maaf Pak kurang minat seperti itu. Jadi intinya kita tinggalkan minatnya aja nih Pak. Jadi uh, ada cara-cara jitu mungkin Pak yang menurut Bapak itu membuat anak-anak ini supaya tambah minat sih Pak yang sudah Bapak lakukan. Mungkin ada enggak kira-kira contohnya mungkin Pak seperti itu? Iya Pak. Gimana Pak? Jadi ini kan anak-anak ini kan kurang minat Pak ya. Nah, ini sudah jelas Bapak bilang ada Ya. kata kuncinya anak-anak ini kurang minat untuk membaca literasi digital. Merekanya hobinya main karena pada saat dibuka mereka main game nih, benar seperti itu Pak ya. Nah, jadi mungkin simpelnya Pak gimana mungkin strategi Bapak untuk melakukan yang selama ini sudah Bapak lakukan mungkin strateginya kurang pas Pak bagi anak-anak. Nah, mungkin Bapak punya strategi lain kah yang bisa dilakukan supaya anak-anak ini minat baca atau mungkin ada sesuatu yang miss di sini Pak seperti itu. Mungkin ada apa ya trik-trik jitu dari Bapak mungkin yang untuk meningkatkan ini sendiri Pak gimana mungkin Pak. Karena contohnya sudah Bapak lakukan sekarang ini kurang efektif nih. Nah, jadi gimana caranya supaya lebih efektif lagi Pak seperti itu? Nah, mungkin cara yang saya lakukan nih Pak, mengkondisikan tempatnya terlebih dahulu. Mungkin salah satu permasalahan terbesarnya minat murid itu kurang dikarenakan dikondisikan oleh tempatnya. Jadi tempat itu merupakan salah satu pendukung utama bagi murid untuk punya minat untuk belajar. Nah, itu salah satu tempatnya. Nah, ini mungkin juga sudah dicoba mencarikan solusinya, mencarikan tempat yang lebih nyaman. Kalau murid itu nyaman, pasti akan timbul rasa keinginan besarnya untuk belajar. Nah, itu salah satunya. Nah, itu sudah saya lakukan dan mungkin memang ada perubahan Pak terhadap minatnya dia. Nah, kemudian juga mereka itu dilarang untuk menggunakan gadget lagi. Jadi kita secara manual saja langsung meminta murid itu untuk membawa bukunya dan mereka sendiri langsung membaca yang secara manual tanpa menggunakan gadget lagi. Nah, dengan dikondisikan tempat yang memadai, akhirnya mereka punya minat sedikit untuk mau belajar dan mereka punya kesadaran untuk belajar juga. Nah, itu Pak yang benar, sedikit jadi kan. ya, jadi kata kuncinya sudah dapat Pak kita sebenarnya di sini strateginya Pak, strateginya. Jadi strateginya Bapak rubah, tadi sudah Pak coba juga alhamdulillah dan sudah mulai ada perubahan Pak. Jadi strateginya itu Bapak mengkondisikan tempat dalam artian jangan di kelas terus mungkin seperti itu Pak ya. Itu Pak mungkin ya mungkin rencana ke depannya mungkin Pak yang akan Bapak lakukan supaya lebih meningkat lagi minat belajar dari siswa ini gimana mungkin Pak? ada ada rencana ke depannya Pak mungkin gimana nih?
Untuk rencana ke depannya, agar literasi itu lebih aktif lagi, Ya, benar Pak. mungkin di perpustakaan itu dibuatkan semacam tempat juga, namun di blog, dan disediakan komputer. Oh iya. Jadi komputer itu kita alihkan lagi. Satu tadi tempat yang memadai, dikondisikan dengan AC, nyaman, Ya. mereka kan literasi digital dengan menggunakan alat komputer yang mungkin bisa kita sediakan di situ. Nah, jadi mereka bisa mencari referensi, mencari buku-buku di beberapa link atau beberapa aplikasi. Nah, mereka juga bisa aktif menggunakan itu. Nah, jadi kondisi kontrolnya juga lebih nyaman. Nah, dikarenakan kita sudah bisa memantau secara langsung juga bahwa murid ini punya keinginan, punya minat, dan mereka sudah bisa mengembangkan diri sendiri, gitu. Jadi betul Pak. Itu sudah menurut saya itu sudah pas betul Pak apa yang Bapak lakukan. Jadi mudah-mudahan apa yang rencana Bapak tadi mudah-mudahan bisa terlaksana dan bisa konsisten dilakukan Pak supaya minat belajar dari siswa ini bisa lebih meningkat lagi Pak. Mungkin dari itu tadi Pak, mungkin saya rasa sudah dapat dari apa ya, dari masalah yang dihadapi oleh Pak Abdurrahman tadi kan tentang minat belajar, ya kan belajar sebenarnya sih minat belajar itu sesuatu yang sangat penting Pak, karena kalau sudah minat minat itu ada berarti mereka akan mendapatkan segalanya Pak. Jadi seperti itu. Jadi tadi Pak Abdurrahman sudah mengkondisikan tempat, terus itu difasilitasi ruangan yang ber-AC, terus itu dirubah yang biasanya mereka literasi digitalnya menggunakan handphone mungkin dipindah ke komputer supaya tidak ada rasa bosan seperti itu. Jadi itu sudah sangat pas Pak. Menurut saya strateginya sudah sangat gitu. Jadi tidak apa ya, tidak saya rasa itu akan meningkatkan motivasi belajar dan minat belajar dari siswa tersebut. Sangat mantap Pak. Sudah sip. Sudah tuh Pak. Nggak ada duanya sudah tuh Pak. Jadi caranya itu sudah cara yang Baik, paling Pak. jitu menurut saya. Seperti itu Pak. Jadi gimana Terima perasaannya kasih, nih Pak Pak. setelah mendapatkan solusinya ini Pak? Perasaan Bapak sendiri gimana nih? Eh, Setelah Perasaan mendapatkan saya, solusi, saya merasa sudah terbantu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, dan saya bisa menemukan sendiri strategi atau jalan keluarnya yang mungkin selama ini yang saya pikirkan. Nah, ya, jadi dengan Bapak uh, memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, itu sangat membantu buat saya menemukan Alhamdulillah. solusi saya sendiri dan memecahkan permasalahan saya sendiri. Ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Pak saya juga ngerasa senang bisa membantu Pak Abdurrahman untuk menyelesaikan masalahnya. Mudah-mudahan apa yang Pak Abdurrahman rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan pas, yaitu kan. Jadi mungkin itu aja dulu Pak ya dari coaching kita pada hari ini. Berhubung saya ada pekerjaan lain, jadi mungkin lain kali kalau Bapak mungkin ada masalah lagi di kelas atau masalah ada apa, mungkin bisa curhat Pak ke saya. Jadi saya mungkin bisa bantu seperti itu Pak. Jadi cukup mungkin sekian Pak dari coaching kita hari ini. Jadi Pak Abdurrahman silahkan kembali ke ruangannya. Mungkin ada tugas lain yang menanti. Jadi terima kasih Pak telah berbagi pengalaman kepada saya. Seperti itu Pak. Terima kasih, Pak. Makasih. Izin. Jadi siap. Oke, Tadi Pak, terima kasih. baik. Luar biasa sekali tadi Pak Sarlan, ibaratnya ininya. Nah, tadi di sini saya sudah mengamati Pak. Jadi tadi
tadi Bapak di sini sudah ada tadi sudah mulai terlihat menanyakan tujuannya, kemudian ada pertanyaan yang mampu mengidentifikasi, kemudian kira-kira dan juga menanyakan rencana aksi kepada si coach tadi, bahkan dia siap untuk bertanggung jawab, ibaratnya dengan apa yang tadi muncul idenya kan kira-kira seperti itu Pak. Nah, Alhamdulillah. ini izin saya buka buku catatan lagi Pak. Nah, Siap, jadi siap, siap, Pak. dari hasil percakapan tadi itu memang saya sudah lihat sudah mulai luar biasa tadi Pak beberapa pertanyaannya memang pertanyaannya tidak terlalu banyak ya karena memang lebih terfokus ke coachingnya tapi pertanyaan itu langsung sudah mulai masuk ke inti-intinya saja ya kan ibaratnya tidak terlalu ini dan juga dari kehadiran kemudian juga apa kesadaran dirinya tadi, pengembangan dirinya, ya kan, kemudian juga pengaturan dirinya juga udah luar biasa, Pak. Jadi ya saran saya ini tinggal hanya jam terbang sih sebenarnya, Pak. Karena memang mengcoaching ini tidak bisa satu atau dua orang, tapi memang harus dilakukan ke berbagai tingkatan, nggak hanya ke rekan sejawat, ke siswa juga bisa, bahkan ke level yang di atas kita, misalnya ke kepala sekolah mungkin, ataupun rekan-rekan di luar dari pendidikan khususnya kan seperti itu karena memang coaching ini kita lebih cenderung bagaimana sih tujuannya kan apa namanya menuntun coachingnya untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya dengan tujuan yang dikehendaki. Nah itu sih Pak kalau dari saya dan juga kira-kira ini Pak terakhir ya jadi tadi udah luar biasa Pak. Kira-kira Alhamdulillah. kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan dari hasil coaching tadi? Jadi jadi hasil alhamdulillah Pak coachingnya sudah terima kasih atas penilaiannya sedikit Pak. Jadi yang pengen saya tingkatkan lagi sih Pak di sini adalah mungkin pengalaman Pak, pengalaman. Jadi di sini saya ngerasa masih kosakata saya. Jadi intinya di kosakata saya itu saya ngerasa saya masih belepotan Pak seperti itu. Bahasa Ya. bahasa kita itu masih belepotan Pak. Masih belepotan. Jadi belum belum menggunakan bahasa yang baku atau apa. Nah, jadi saya berusaha untuk membuat se-enjoy mungkin. Jadi mungkin saking enjoy-nya itu belepotan jadinya Pak seperti itu. Jadi dari kosakata itu Pak mungkin yang pengen saya kembangkan lagi Pak untuk coaching berikutnya Pak seperti itu. Oke, baik Pak Sarlan, saya rasa kegiatan coaching tadi dengan Pak Brahman sudah berjalan dengan lancar. Kemudian juga memang kendalanya kalau kita coaching via mengcoaching dengan kondisi Zoom ini memang terkendala. Ya, banyak hal-hal yang diingat, tapi tidak apa-apa karena kita harus terus mencoba ibaratnya jam terbangnya memang harus Nah, benar diperbanyak Pak. gitu. Jam terbang Mudah-mudahan itu yang kedepannya kita bisa terus meningkat. ya, Oke, itu alhamdulillah. mungkin terima kasih Pak Sarlan untuk kegiatan coaching pada hari ini. Sukses selalu dan semoga bisa terus berkembang. Oke, terima Terima kasih Pak kasih Sarlan. juga Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti. Baik. ya Pak. Terima kasih juga Pak Chandra atas penilaiannya. Ini akan saya jadikan bahan evaluasi buat diri saya sendiri untuk berkembang lagi di kedepannya. Sekali lagi terima kasih Pak atas Oke, supervisinya. Terima kasih. baik, sama-sama. Oke, Oke, mantap Pak. Pas 20 menit ya. kurang lebih. Pak, sekarang Ya. yang sesi kedua, saya jadi Sesi, coaching Pak ya? sesi kedua itu pengamatnya Pak Abdurrahman, coachnya Pak Chandra, coachnya saya seperti itu. Oke, Jadi Pak Rahman siap? saya off cam dulu karena kan saya coach nih. Ya, Ya, izin off kamera. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ini saya mau izin karena Wah. posisi masih di Mahakam mulu nih Pak. Jadi Oh ya, kita hanya bisa bertemu nggak via apa-apa, Pak Zoom nih. Chandra. Semoga jaringannya lancar. Ya, ya, Alhamdulillah. Nah, apa ini yang eh, bisa saya bantu nih, Pak Chandra, yang mungkin dapat Pak Chandra kembangkan mengenai kompetensi yang bagian
mana yang Bapak mau ingin kembangkan. Seperti yang kemarin Bapak sampaikan ke saya, ada ini. Oke, jadi nanti harapannya dari kegiatan coaching saya nanti ini, saya berharapnya Pak bahwa saya mampu mengasah kemampuan dalam menganalisis pertanyaan dari hasil diskusi saya dengan coach. Itu sih Pak. Jadi mampu menganalisis mungkin dengan metode Tirta, dengan rasa, kira-kira seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat coaching nanti apa yang Bapak tadi sampaikan, yang Bapak ingin kembangkan bisa dapat berlangsung, dapat dijalankan dengan baik, Pak Chandra. Ya, Oke. siap Pak. Untuk yang kedua ini Pak Chandra, mungkin yang mau saya tanyakan. Nah, kita rileks saja nih Pak Chandra, Ya, santai siap Pak. saja. Kita tidak perlu terlalu tegang. Kita harus rileks agar pemikiran-pemikiran kita bisa kita sampaikan. Nah ini Pak Chandra, pertanyaan yang kedua mungkin yang bisa saya sampaikan ke Pak Chandra. Bagaimana nanti Bapak Chandra, apa yang ingin saya amati pada saat coachingnya Pak Chandra nanti ini? Oke. Jadi harapan saya Pak nanti pada saat saya melakukan proses coaching, saya minta Bapak mengamati bagaimana saya bisa menganalisis pertanyaan untuk coaching tersebut, kemudian juga bagaimana saya bisa fokus dan juga pertanyaan yang saya berikan itu mampu menuntun si coach untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, itu sih Pak harapan saya. Iya, iya, iya. Nah, jadi coach ini Pak Chandra sebagai coach tentu dapat kehadiran penuh ya, menghadirkan diri secara penuh, kemudian seperti yang tadi disampaikan, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya Pak Chandra ya, pertanyaan-pertanyaan mungkin yang berbobot kepada yang Bapak ingin coach nantinya. Nah, untuk yang selanjutnya ini Pak Chandra, bagaimana penilaian yang Bapak sendiri ingin kembangkan? Bagaimana penilaian Bapak? Saya berharap penilaian dari Bapak ingin kembangkan. Yang ingin saya kembangkan bagaimana saya nanti mampu baik itu nanti peserta didik mungkin, rekan sejawat, atau bahkan ibaratnya nanti ke depannya itu mungkin di atas saya, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, saya mampu ibaratnya menempatkan posisi dan saya mampu juga melihat peluang-peluang untuk membuat pertanyaan yang berbobot sehingga ibaratnya pertanyaan saya ini mampu menuntun coach tersebut kayak seperti tadi untuk bisa menemukan solusinya. Itu sih Pak tujuan utamanya, dan jadi ada beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan pamungkas yang bisa langsung membuat si coach menemukan solusinya. Itu Pak harapan saya. Oke. Baik Pak Chandra. Nah ini selanjutnya nih yang terakhir ini mungkin saya mau tanyakan ke Pak Chandra ini. Harapan Pak Chandra dari observasi nanti yang kita lakukan ini apa nih Pak Chandra? Harapan Pak Chandra dari kegiatan observasi yang kita lakukan nanti, yang dilakukan. Ya, kalau harapan saya Pak, setelah melakukan coaching nanti ini, saya berharap mampu melakukan praktek yang sesuai dengan tujuan sebagai seorang coach. Terus yang kedua, saya mampu berbagi praktek baik kepada rekan sejawat khususnya, dan juga mampu mengajak seluruh guru-guru di sekolah khususnya bahwa jika ada masalah ke siswa, maka kita bisa melakukan metode coaching ini. Mungkin itu Pak. Karena kan memang ada konseling, ada coaching, ada diskusi. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Baik. Oke, baik Pak Chandra. Berarti di sini tahap coaching dapat berlangsung dengan baik mudah-mudahan. Nah, mungkin
hari ini saya rasa cukup dulu pertemuan kita, pra-observasi kita ini Pak Chandra. Mungkin Pak Chandra mungkin dapat melanjutkan coachingnya bersama dengan coachingnya. Mungkin dari saya itu aja Pak Chandra. Baik Pak, izin saya panggil coach saya Pak ya. Ya, Oke, saya jadi izin ya Pak. ya jadi apa Bapak standby Pak? Ya, Bapak tetap standby. Oke, izin sambil dipantau Pak. Oke, Pak Sarlan mungkin boleh bergabung di ruang Zoom. Ya Pak, siap. Oke. Baik, Pak Sarlan, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak, agak kurang enak nih Pak, lagi kena musim batuk Pak, seperti itu. Cuman tetap semangat Pak, tetap semangat Pak. Ya, Semangat. yang penting kita jaga kesehatan, Pak. Mungkin saran dari saya dikurang-kurangi juga dulu, mungkin bukan dikurangi sih, Pak ya, atau minum yang hangat-hangat dulu deh. Yang hangat-hangat ya, yang manis-manisnya dikurangin karena itu memang salah satu pemicu apa namanya? Pemicu batuk sih sebenarnya kan begitu. Oke, Pak Salan kemarin kita sempat mau ketemu di berpapasan. Bapak sempat ingin menyampaikan sesuatu, cuman karena posisi saya lagi buru-buru, belum tersampaikan nih. Nah, Ya, kira-kira apa benar nih Pak. Pak yang kayaknya ada yang mau disampaikan deh. Ini kebetulan mumpung kita berada di ruang ini, apa kegiatan ini, kira-kira apa nih yang mau Bapak sampaikan gitu. Silakan Pak. Ya, iya Pak. Jadi mohon izin Pak. Jadi betul Pak, kemarin pada saat kita berpapasan itu sebenarnya ada sesuatu yang pengen saya ceritakan Pak. Dan alhamdulillah Pak Chandra ada waktu di hari ini. Jadi saya pengen cerita Pak. Jadi ada sesuatu yang apa ya kalau saya bilang tuh Pak, kayak mengganjal tuh Pak, mengganjal di hati saya selama 1 tahun ini Pak, setahun sih Pak, 1 tahun ini, meskipun saya sudah lama mengajar, jadi 1 tahun ini yang paling saya rasakan yang mengganjal betul Pak. Jadi seperti ini Pak, saya ini kan baru Pak, baru di sekolah Hmm. ini, baru sekitar 1 tahun Pak, 1 tahun, tahun ajaran kemarin saya masuk di sekolah ini. Jadi pada saat saya masuk itu eh, pas baru masuk, biasanya tahun ajaran baru kan Pak, kita biasanya membuat kesepakatan kelas nih Pak. Ya, Nah, kita membuat kesepakatan kelas. Di kelas kebetulan saya juga dikasih, alhamdulillah dikasih amanat dari pihak sekolah untuk menjadi wali kelas. Eh, Seperti biasa membuat kesepakatan dengan siswa, terus itu kesepakatannya ditempel, ya kan, ditempel, dan di mana semua siswa itu setuju dengan tanda tangan, ya, ada yang jari, ada yang tanda tangan, kesepakatan. Eh, ada satu kesepakatan yang menurut saya apa Pak ya, agak lucu Pak. apa itu Pak? Agak lucu. Jadi lucu-lucu penting sih saya bilang Pak. Jadi tentang kebersihan kelas Pak. Kebersihan Ya, kelas. Jadi kebersihan kelas ini kan seyogyanya semua lingkungan sekolah emang harus melakukan ini Pak. Melakukan ini. Cuman di kelas saya tetap melakukannya juga untuk kebersihan kelas. Jadi seluruh siswa untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi ada sewaktu-waktu Pak. Nah, masalahnya di sini Pak. Jadi sewaktu-waktu ini si pada saat saya lewat depan kelas, kelas kebetulan ada guru yang mengajar. Nah, guru mengajar. Nah, jadi pada saat saya lihat, saya lewat depan kelas ini, guru ini asik mengajar, cuma sepintas saya lihat kok sampahnya berantakan Pak di kelas. ya. Jadi si guru ini, si teman saya ini, rekan sejawat saya ini tetap mengajar dengan kondisi kelas kotor Pak. Seperti itu. Makanya saya ini apa ya? Jadi saya bilang ini jadi masalah pribadi di saya. Jadi seperti itu sih Pak yang mengganjal di hati saya itu Pak. Tuh. Oke, baik. Berarti gini Pak. Kira-kira dari masalah tadi itu yang sudah Bapak ceritakan, apa nih tujuannya kira-kira Pak, yang ingin Bapak harapkan Jadi untuk dari hasil ini nanti? ya, jadi harapan saya tuh Pak, si guru ini maunya saya nih Pak, maunya saya pada saat guru ini masuk kelas, jangan dulu ngajar Pak. Jadi Ya, bersih dulu kelasnya bersih dulu, baru ngajar. Maunya saya gitu. oke. Jadi kebersihan itu diutamakan dulu. Ya memang sih Pak, di mana-mana kita guru ini kan menuntut untuk yang namanya
ngejar kurikulum Pak ya, ngejar Ya. target, misalkan satu bab harus selesai. Jadi hari ini mungkin bapaknya yang masuk itu sudah punya rencana nih seperti ini. Cuman kan etis Pak kayaknya kalau kelas itu kotor depan mata, ya kan. Saya di luar lewat ini kelihatan Pak, depan kelas itu mau ada beberapa bungkus permen, terus tuh bungkus botol air mineral itu masih ada di lantai, dan itu enggak disuruh bersihkan ke anak-anak tuh. Nah, sedangkan di kelas itu saya sudah ngomong, sudah sampai bahasa kasar itu bebuih Pak, mulut itu mengingatkan anak-anak untuk tolong jaga kebersihan, ada sampah tolong dibuang, ada sampah dibuang. Nah, sedangkan pada saat ngajar itu kok enggak dibuang tuh Pak, itu. Oke, baik. Heeh. Kira-kira Pak Sarlan, langkah-langkah atau tindakan-tindakan apa yang sudah Bapak lakukan, khususnya mungkin kan tadi sudah nih ke siswa. Nah, Ya, kira-kira betul ke Pak. guru atau ke rekan sejawat itu apa nih yang sudah pernah Bapak lakukan agar Eh, kesadaran itu mungkin muncul gitu kan? mungkin ini sih Pak yang kalau yang sudah saya lakukan sebelum Pak. Cuman dalam kepala saya ini ada rencana Pak. Saya ada rencana bahwa setiap kalau ada setiap rapat, saya selalu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan waka kurikulum, bahwa kebersihan itu adalah hal yang utama. Saya pengennya seperti itu Pak. Jadi saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengingatkan bahwa kebersihan itu yang utama itu dulu Pak. Terus yang berikutnya saya juga tetap akan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain terutama lewat grup WA guru. Jadi mungkin sekitar mengingatkan tolong jaga kebersihan terutama di kelas saya Pak. Seperti mungkin ada salahnya di saya juga, enggak apa ya, enggak mempublis kesepakatan kelas saya kepada guru-guru lain Pak, seperti itu. Oke, Mungkin ya, ya, betul. itu bisa saya mungkin di situ Pak. Ya, ya. Ya, bisa jadi itu jadi apa? Jadi salah satu penyebab ya. Oke, Pak Ya, Sarlan. Berarti eh, tadi Bapak ternyata belum melakukan beberapa apa langkah-langkah ibaratnya sosialisasi tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, tadi Bapak juga sudah merencanakan kegiatan itu. Nah, apa merencanakan tadi Bapak mengatakan ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga apa namanya ingin mensosialisasikan juga via WA group. Nah, kira-kira nih Pak ya, apa tindakan Bapak supaya kegiatan nanti yang rencana aksi yang nanti Bapak lakukan itu bisa berjalan konsisten karena kan kadang-kadang hanya di awal tapi setelah itu berlanjut lagi banyak nggak konsisten ya, apa nih Pak betul. langkah-langkahnya kira-kira? Jadi saya punya rencana Pak, saya punya rencana. Jadi ya betul tadi kata Bapak, saya akan berkoordinasi, ya kan, akan saya lakukan koordinasi. Jadi namanya kan di setiap sekolah kan setiap ada rapat bulanan tuh pasti ada Pak. Nah, Ya jadi betul Pak. jadi di setiap rapat bulanan itu saya mungkin akan berkoordinasi dengan pimpinan rapat pada saat itu untuk tetap mengingatkan bahwa kebersihan kelas itu yang utama. Itu yang penting pertama Pak. Terus yang kedua, mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan kesiswaan, terus itu dengan kurikulum dan kepala sekolah untuk membuat program yang namanya kebersihan kelas. Cuman Wah di sini keren mungkin itu Pak. saya bilang, ya betul Pak, ini baru rencana Pak, mudah-mudahan saya bisa lakukan. Jadi harapan saya supaya ini kebersihan kelas ini bisa berjalan konsisten, jadi artinya saya akan melakukan kebersihan kelas, cuman kebersihannya ini sebulan sekali Pak dinilai. Jadi Ya nanti ya ya. totalnya ada 6 kali penilaian. Nanti nilai akhir pada saat semesteran kelas mana yang nilainya paling tinggi itu akan bersih Pak. Jadi setiap sebulan sekali mereka akan masuk kelas. Cuman masuk kelasnya itu dalam ngajar Pak, ngajar seperti biasa, ngajar seperti biasa. Ngajar itu sambil sesekali mereka menilai, oh ini kelas ini bersih. Terus Ya betul kelengkapannya betul bagus gimana. juga itu Pak. Jadi sebulan sekali. Jadi nanti pada saat udah selesai dikembalikan ke tim. Nah, akan dibuat kembali ke tim. Nanti tim ini akan merekap. Jadi pertemuan pertama, Bapak ini nilai segini, Bapak ini segini, segini, sampai 6 kali. Nanti baru direkap Pak. Jadi memang sih Pak, untuk konsisten itu memang sesuatu yang berat. Sangat berat Pak, konsisten. Jadi ibaratnya melakukan di awal gampang. Punya program gampang. Cuman yang susah itu adalah konsistennya. Seperti itu Pak. Jadi konsistennya ini di sini saya membuatnya seperti itu Pak. Jadi setiap mungkin
ditentukan mungkin pertengahan bulan sekali, mungkin pada saat hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu, terserah hari apa, dikasihkan form penilaian Pak pada saat guru masuk di kelas itu. Mungkin seperti itu. Jadi Oke. setiap hari Selasa mungkin guru ini yang nilai seperti ini. Atau mungkin juga saya ada rencana juga saya bentuk tim penilai Pak. Jadi tim penilai sebulan sekali nanti masuk ke kelas itu, cuman ya tetap dalam hal ngajar. Ngajar itu masuk setiap bulan ini sampai bulan ke-6 nanti baru diumumkan seperti itu Pak, supaya konsisten kelasnya itu menjadi bersih seperti itu sih Pak. Itu sih Bagus ya Pak. yang Bapak sudah memiliki tadi tujuannya sudah jelas, kemudian juga tadi sudah mampu melakukan identifikasi dan sudah memiliki rencana yang keren, yang luar biasa. Nah, ini terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya ya. Kira-kira dari semua rencana yang luar biasa ini siapa saja yang akan mendukung? Karena kan kita rencana tanpa dukungan, nah ini kan nggak ada gunanya Pak. Nah, kira-kira siapa saja yang akan mendukung rencana Bapak ini ke depannya? Sebagai bentuk tanggung dari jawab lah Pak, kan begitu. ya betul Pak. Jadi rencana saya yang mendukung ini yang pertama itu adalah yang pasti kepala sekolah Pak. Ya. Sebagai pimpinan sekolah, jadi kepala sekolah harapan saya mendukung penuh apa yang saya programkan ini. Terus yang berikutnya juga mungkin dari kurikulum Pak. Pertama, yang kedua kurikulum. Kenapa saya bilang di sini kurikulum? Karena kurikulum ini sesuatu yang sangat penting di sekolah Pak. Jadi pada saat melakukan kebersihan, jadi tidak ada tuntutan dari kurikulum ini untuk menyelesaikan satu semester 10 bab. Misalkan kita kan punya buku nih Pak, 10 bab. Jadi dari kurikulum ini ngasih toleransi. Saya harapannya seperti itu Pak. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya harapan saya dukungan dari rekan-rekan guru Pak, rekan-rekan guru. Jadi untuk mendukung program ini demi kemajuan sekolah seperti itu Pak. Dan yang terakhir mungkin harapannya dukungannya adalah dari siswa Pak, siswa itu sendiri, bahwa siswa itu tetap kita infokan bahwa akan tetap penilaian berjalan waktunya dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Cuman nggak tahu nanti tengah-tengahnya di mana penilaian. Jadi koordinasinya sih pada intinya semuanya Pak, semua stakeholder dari sekolah itu harapannya saya mendapat dukungan dari mereka Pak. Seperti itu sih Pak. Oke, bagus. Baik sekali Pak Sarlan. Dukungan memang harus datang dari semua lini. Nah, baik Pak Sarlan, terima kasih sesi coaching ini. Tadi Bapak sudah menceritakan semuanya dan mampu menemukan solusinya dan didukung oleh stakeholder. Terakhir pertanyaan saya Pak, apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan sesi coaching ini untuk kedepannya Bapak? Alhamdulillah Pak. Jujur Pak, saya orang bilang ya ngerasa sangat senang Pak. Sangat senang dalam artian saya pertama saya ngerasa plong, sesuatu yang ada mengganjal beberapa hari kemarin, sempat berapa hari mengganjal nih Pak, Ya, kan ya, berarti karena udah nggak ada pecah nih, waktu. ibaratnya luka apa, bisulnya ya, Ya, ibaratnya lukanya udah ya, sembuh nih Bapak, ya. ya karena Bapak Eh, kemarin nggak ada waktu, jadi saya jujur Pak, semenjak sebelum itu saya ini bingung mau ke siapa saya cerita. Jadi seperti itu, alhamdulillah sudah terpecahkan masalahnya. Mudah-mudahan harapan saya nih Pak pada saya sendiri saya bisa konsisten untuk menjalankan program ini. Mudah-mudahan ini bisa saya lakukan dan harapannya juga mendapat dukungan dari pihak sekolah. Itu sih Pak yang saya rasakan. Alhamdulillah sudah plong Pak, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sarlan. Sukses selalu buat Pak Sarlan. Ya, Sehat-sehat. sama-sama. Terima kasih atas Cukup sekian saran-sarannya mungkin Pak. kegiatan coaching kita pada sore hari ini. Ya Pak, terima kasih. Silakan untuk kembali ke ruangan. Kita akan ketemu lagi lain waktu Pak ya. Terima kasih Pak Oke, waktunya. siap. Terima kasih Pak Chandra atas waktunya. Mohon maaf Pak ganggu. Mungkin lain kali kalau saya ada sesuatu yang mengganjal, saya minta izin Oke, Pak untuk siap. ceritaan lagi. Siap. Jadi Aman, yang mohon penting izin WA Pak. saja nanti. Siap, saya izin Pak untuk ke kantor dulu sambil menyiapkan untuk jam berikutnya. Terima kasih Pak, mohon Oke, izin. siap. Terima kasih Pak Sarlan. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching kepada coach saya Pak Sarlan. Saya kembalikan ke Pak Rahman. Baik Pak Chandra. Setelah mengamati Pak Chandra melakukan supervisi dan menjadi coach untuk coachingnya. Nah mungkin ada sedikit nih pertanyaan buat Pak Chandra ini. Nah setelah melakukan coaching kepada rekan sejawat tadi,
bagaimana penilaian Bapak sendiri tentang apa yang sudah dilakukan yang mengenai kompetensi yang tadi dikembangkan oleh yang di coach? Ya, kalau yang saya rasakan tadi Pak, karena tadi dari awal juga saya coba berusaha membuat pertanyaan dengan konsep Tirta itu step by step sudah saya coba lakukan Pak, gitu. Sehingga tadi memang saya tidak terlalu banyak bertanya, lebih cenderung didominasi oleh Koci, tapi Koci itu mampu menemukan ibaratnya tadi udah disepakati tujuannya, kemudian dia mampu mengidentifikasi, kemudian dari hasil identifikasi itu dia bercerita lagi, setelah saya memberikan pertanyaan, ternyata dia langsung juga bercerita tentang rencana aksinya. Nah, dari situ saya memberikan lagi pertanyaan terakhir, sehingga alur Tirta itu saya rasakan tadi step by step sudah saya lakukan itu, Pak. Ya, apa yang membuat Bapak menilai tentang itu? Ya, karena dari cerita dari coach saya tadi memang sepertinya dia berada di posisi stuck untuk menemukan solusi, sehingga dengan saya menerapkan konsep Tirta itu, saya merasakan mampu menuntun, menggiring pertanyaan-pertanyaan saya untuk memancing coach saya, sehingga mampu menemukan jawaban yang sebenarnya itu menjadi solusi sebenarnya dari coach saya sendiri, Pak. Oke, oke. Nah, ini Pak Chandra, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Pak Oke, Chandra? silakan Pak. Ya. Nah, dari apa yang sudah saya amati tadi ini, Pak Chandra, pada saat Pak Chandra menjadi coach, Pak Chandra itu sudah sesuai, bahkan sudah menghampiri sempurna dari apa Wah, yang terima kasih Pak. tadi Ini masih belajar ini Pak. disampaikan. Rujukan coach tadi. Nah, seperti yang tadi saya amati, ini kompetensi yang mungkin tadi Bapak ingin kembangkan, yaitu termasuk dari kehadiran penuh. Nah, Bapak saya amati memang benar-benar hadir dan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Nah, benar-benar menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga betul-betul menggali apa yang dialami oleh coach, kendala yang dialami oleh coach, kemudian coachi, kemudian Pak Chandra ini bisa menggali informasi sehingga dia sendiri yang akan menemukan permasalahannya dan memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya nih Pak Chandra, apa rencana tindak lanjutnya setelah melakukan coach ini? Oke, baik Pak. Tadi alhamdulillah atas catatan-catatannya, dan saya juga akan terus berusaha belajar untuk bisa meningkatkan kemampuan. Ibaratnya, jadi kalau harapan saya sih memang kegiatan coaching ini saya akan terus melakukan dengan berbagai level. Jadi tidak hanya ke rekan sejawat, baik itu ke siswa nanti, mungkin ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, bahkan ke apa gender yang berbeda, karena kan mungkin saya akan menemukan tantangan-tantangan terbaru jika mengcoaching rekan sejawat, mungkin beda pengalamannya mengcoaching lagi siswa saya misalnya, itu juga beda pengalamannya. Nah, dan juga saya merasa mengcoaching yang siswa putra dan putri sepertinya juga bakalan punya tantangan yang berbeda kan begitu. Nah, apalagi kalau saya bisa sampai mampu atau punya kesempatan untuk mengcoaching kepala sekolah saya sendiri kan begitu. Nah, ini yang harapan saya akan terus melatih kemampuan ini sehingga ke depannya saya bisa menambah pengalaman saya dan mampu berbagi praktik baik kepada rekan sejawat khususnya dan menjadikan eh, kompetensi ini sebagai contoh untuk seluruh rekan sejawat bahwa jika seluruh guru di sekolah yang mengajar mampu melakukan coaching ini dengan baik, maka permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu bakalan terselesaikan. Itu Pak harapan saya. Oke, oke, ya. Ini terakhir nih Pak Chandra nih. Ya, Dari saya nih, setelah melakukan pengamatan tadi, apa yang Bapak dapat dari proses coaching ini? Apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak dapat dari hasil coaching kita ini? ya.
yang saya rasakan memang kegiatan coaching tadi memang banyak Pak yang saya dapatkan. Cuman memang kendalanya itu karena apa kita melakukan coaching ini via Zoom atau via daring, memang chemistry itu tidak terlalu didapatkan karena memang kalau yang saya lakukan coaching ini dilakukan langsung tatap muka, kemudian kontak mata, sehingga kalau kita berbicara langsung berhadapan dengan kontak mata yang ibaratnya fokus, itu biasanya memang apa kalau sudah disampaikan oleh beberapa instruktur kita bahwa si coach ini biasanya bisa lebih maksimal kan begitu. Tapi ya walaupun online ya saya coba berusaha untuk membuat alur pertanyaan itu sesuai dengan Tirta tadi sehingga saya mencoba untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan pamungkas. Nah, itu sih Pak ini yang saya rasakan sehingga melatih diri untuk terus belajar, terus berlatih, ya kan, pantang menyerah ya untuk bisa membantu diri sendiri dan orang lain lah khususnya. Itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih sudah Oke, Pak Chandra. menilai saya dan mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lah. Seperti itu Pak. Baik, 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 Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak Chandra. Mungkin itu saja hasil coaching kita pada hari ini, Pak Chandra. Mungkin ke depannya kita sama-sama dapat meningkatkan dan bagaimana cara kita melihat kondisi anak murid kita dan juga kondisi teman-teman rekan sejawat kita dan juga bagaimana sekolah kita ini lebih baik, begitu Pak Chandra. Oke, Saya baik. rasa Terima cukup kasih Pak Pak Rahman Chandra. atas waktunya. Ya, Terima kasih Pak Chandra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik monitor Pak Sarlan. Oke, Lanjut. Berarti saya Koci ya. Saya off cam. Ya, Pak Chandra Koci, Pak Abdul Rahman Coach, terus itu iya. saya pengamat, Pak. Oke, baik. Gas Pak. Eh, Abdul Rahman, kita mulai ya. Ya, ya. Gimana kabarnya hari ini, Pak Abdul Rahman? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Syukur alhamdulillah sehat, Pak. Saya nih Pak yang kurang sehat malah Pak. Sebelum ditanya saya jawab duluan Pak. Ya, lagi kurang Iya, iya. kurang enak badan Pak, lagi batuk-batuk. Tapi tetap Pak saya semangat. Jadi kemarin ada Pak Abdul Rahman ya untuk Iya. minta tolong ke saya untuk jadi supervisor ya kan, karena saya dengar-dengar Pak Abdul Rahman nih pengen melakukan coaching Pak ya, seperti Coaching, itu ya. Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Betul, Pak. Jadi sebelum kita melakukan seperti biasa Pak, jadi sebelum kita melakukan coaching itu biasanya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dulu Pak. Supaya nanti pada saat Pak Abdul Rahman melakukan coaching ya kan itu bisa bisa terpusat tuh Pak, terpusat jadi hasilnya akan lebih maksimal seperti itu Pak. Jadi seperti itu Pak. Nah, jadi mungkin sebelum Pak Abdul Rahman melakukan supervisi atau melakukan coaching ya kan terhadap rekan sejawat ataupun nanti Pak Abdul Rahman melakukan coaching terhadap siswa atau siapapun nanti biasanya ada Pak sebelum kita melakukan coaching itu ada yang namanya supervisi Pak yang biasa saya lakukan ya kan, supervisi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Pak Rahman bantu saya untuk menjawabnya supaya nanti saya bisa menilai Pak Abdul Rahman dengan maksimal seperti itu Pak. Baik. Nah, jadi yang pertama Pak mungkin dari coaching nanti Pak Rahman kan mau coaching, nah jadi kira-kira dari coaching yang Pak Abdul Rahman lakukan nanti apa yang Pak Abdul Rahman pengen kembangkan dari diri Pak Abdul Rahman nih? Dari diri saya sendiri nih Pak, untuk sebagai coach, tentunya saya yang ingin saya kembangkan pada diri saya pribadi sebagai coach di sini, saya harus benar-benar menghadirkan diri saya secara penuh
kehadiran penuh dalam coach ini, dalam artian saya betul-betul aktif dan berinteraksi dengan baik dengan coach saya yang ingin saya coach ini. Kemudian yang kedua, tentunya saya harus lebih aktif mendengarkan apa yang dia sampaikan dan apa keluh kesahnya, dan mungkin saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap coach saya nantinya agar saya bisa menemukan dan menemukan titik terangnya, dan dia juga bisa mencari solusi jalan keluarnya sendiri dan merubah mindsetnya, pemikirannya dari yang mungkin awamnya yang kurang, sehingga dia bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Nah itu Pak. Jadi ada 3 Pak ya yang pengen Bapak kembangkan. Itu yang pertama ada hadir penuh, terus itu yang berikutnya adalah aktif mendengarkan, dan mungkin yang terakhir saya rangkum aja Pak, mungkin jadi pertanyaan berbobot Pak ya, seperti itu. Ya betul Pak. Itulah yang menjadi fokus utama saya sebagai coach, betul-betul aktif dan betul-betul mendatangkan kehadiran saya ini secara penuh untuk coach saya gitu Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak, ini mungkin lebih spesifik lagi Pak, lebih spesifik lagi. Iya, Kira-kira dari kompetensi yang Bapak pengen kembangkan tadi, ya kan, dari kompetensi yang pengen Bapak kembangkan tadi, mungkin lebih spesifik lagi Pak, kira-kira yang mana yang pengen diobservasi Pak, seperti itu. Lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi maksudnya tuh Pak. Mungkin dari hadir penuh itu yang gimana maksudnya, terus dari aktif mendengarkan itu yang gimana, terus dari pertanyaan berbobot itu yang gimana mungkin Pak. Nah, Lebih spesifik baik Pak. Jadi supaya saya dapat nanti pada saat Bapak melakukan coaching nanti Pak, seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi di sini pada saat saya meng-coaching teman atau rekan sejawat, saya berharap nih Pak Sarlan dapat mengamati dari segi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap coach saya, dan bagaimana saya kehadiran penuh ini, dan juga bagaimana saya bisa lebih mendengarkan secara aktif apa yang dia sampaikan. Itu mungkin yang lebih spesifiknya itu adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan dengan baik dan menggali apa permasalahan yang dia hadapi itu Pak. Oh iya, alhamdulillah saya sudah dapat Pak. Jadi Barta pengen lihat Pak Barta, yang saya nilai ini Barta Pak Rahman ini fokus nggak nih untuk menghadir penuh di partai itu Pak ya. Terus aktif mendengarkan tadi kan. Terus yang berikutnya yaitu pertanyaan berbobot tuh mungkin kalau saya nangkapnya dari yang Pak Rahman maksudnya, mungkin kalau salah mungkin tolong dikoreksi Pak ya. Jadi mungkin pertanyaan berbobotnya ini nanti pada saat ditanyakan ada atau tidak, mungkin seperti itu Pak ya. Berbobot Ya, atau tidak betul. pertanyaannya. Ya, oke siap Pak. Ya. Tuh Pak, mungkin yang pertanyaan yang berikutnya Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum Pak Abdurrahman melakukan coaching terhadap rekan sejawat yang Pak Rahman maksud tadi, mungkin indikator ketercapaiannya Pak. Jadi indikator-indikatornya mungkin ini lebih spesifik lagi mungkin Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Abdurrahman inginkan itu yang gimana maksudnya tuh Pak, mungkin indikatornya Pak. Mungkin lebih spesifik lagi Pak, indikator tujuannya Pak, seperti itu. Harapan ini termasuk harapan ya Pak ya, harapan ya, benar, dari Pak, ya, harapannya. Observasi ini. Ya. Saya berharap setelah saya melakukan coaching, orang yang saya coaching ini dapat satu pengalaman dan pembaharuan dan melakukan pengembangan terhadap dirinya sendiri, dan juga saya sebagai coach tentunya
saya harapan saya ini bisa dapat berkolaborasi, dapat bekerja sama, kemudian dapat berkomunikasi dengan baiklah terhadap sesama rekan-rekan sejawat itu. Nah, itu termasuk harapan-harapan saya, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara saya, dan bagaimana saya bisa memahami kondisi lawan bicara saya atau coach saya yang saya ajak berbicara itu. Alhamdulillah, Gitu. sudah dapat inti-intinya apa yang pengen Pak Abdurrahman kembangkan. Jadi insya Allah nanti Pak, mudah-mudahan saya bisa membantu ya kan untuk melihat bagaimana contoh praktek dari Pak Abdurrahman supaya indikator-indikator yang Pak Abdurrahman maksud tadi mungkin bisa tercapai. Jadi mungkin terakhir Pak, ini mungkin coachingnya mau sekarang langsung Pak ya mungkin ya, supaya kita Ya, betul Pak. boleh mungkin bisa dipanggil. Boleh saya izin ya Pak ya untuk panggil coach saya Pak Chandra. Mungkin Pak Chandra boleh hadir Pak Chandra. Baik, ya. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Assalamualaikum Chandra. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Chandra juga? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ini jauh nih, posisi lagi di Makamulu nih. Jadi jaringan mudah nanti lancar. Dalam kegiatan apa nih Pak Chandra nih? Biasa Pak, jadi salah satu instruktur pelatihan perbengkelan ini. Alhamdulillah luar biasa. Baik ini Pak Ya. Chandra. Sebagaimana yang kemarin Pak Chandra ini sudah datang, kebetulan kemarin ini saya ada tamu, namun tidak sempat melanjutkan pembicaraan kita, coaching kita. Nah sekarang ini ada kesempatan kali ini kesempatannya mungkin saya beri kesempatan mungkin Pak Chandra, apa nih yang mau disampaikan nih Pak Chandra? Ya. Baik Pak, jadi kemarin memang belum sempat karena kebetulan Bapak ada tamu. Jadi gini Pak, ada yang mau saya ceritakan dan semoga bisa mendapatkan solusi lah ya. Jadi di sekolah saya ini kan Pak, saya diamanahkan sebagai bagian dari kesiswaan dan melatih salah satu menjadi koordinator ekstrakurikuler. Nah, ada dari beberapa ekskul ini ada ekskul yang ibaratnya peminatnya ini kok kayak kurang sekali kan begitu. Padahal semua sudah difasilitasi oleh sekolah kan gitu. Tapi anak-anak ini minatnya masih kurang gitu. Padahal sudah berbagai cara mulai dari sosialisasi itu kan kami sampaikan. Kemudian waktunya juga kami tidak mengambil waktu jam pelajaran sehingga ini yang mengganjal di hati saya sebagai bagian dari struktur kesiswaan itu yang hampir 1 semester di awal ini, karena yang saya hadapi ini kan siswa baru nih Pak. Nah itu peminatnya kurang nih, makanya apa nih Pak ya kira-kira ya? Kok saya jadi bingung nih jadinya? Nah, ya, jadi berarti di sini Pak Chandra ini siswanya masih kurang nih Pak ya, penerimaan siswa baru gitu ya Pak ya. Peminat ini Pak, peminat mengikuti ekstrakurikuler. Ya, Peminat ekstrakurikuler ya. ya. Oke. Nah, jadi begini Pak Chandra, dari apa yang sudah Bapak lakukan, strategi apa yang sudah Bapak lakukan sampai peminatnya masih kurang. Apa Ya, yang kalau mungkin Bapak kalau bisa sementara lakukan? yang sudah saya lakukan kan waktu khususnya di 6 bulan yang lalu itu mencoba mensosialisasikan ini loh eskul-eskul yang ada di sekolah kami. Terus yang kedua kami membuka atau membuat grup atau poster-poster jika ingin mendaftar di salah satu di beberapa di eskul-eskul yang ada. Ini nih silakan hubungi koordinatornya dan kalau jadwal juga sudah mulai kami buatkan seminggu misalnya sekali atau 2 kali dengan pelatih yang sudah disiapkan juga oleh sekolah. Tapi masih peminatnya kurang nih, Pak. Itu. Jadi Oke. anak ini yang mau ikut ini kayak masih tidak signifikan lah kan begitu. Masih kurang sekali kan gitu. Itu sih Pak yang masih yang sudah saya lakukan langkah-langkah di awal. Ya. Setelah melakukan trik
dan langkah-langkahnya Pak Chandra, apakah ada langkah lain yang mungkin bisa menarik murid itu lebih lebih tertarik untuk masuk ke ekstranya gitu Pak Chandra? Ya, kalau ini kayaknya memang masih belum terlintas Pak di pikiran saya, tapi saya jadi apa? Jadi ada ide nih sedikit tadi dari pertanyaan Bapak ini bahwa mungkin selama ini saya masih melakukan sosialisasi itu masih secara apa namanya ya, satu arah. Jadi maksudnya Satu adalah arah. hanya memberikan informasi dan menunggu, ya kan, tanpa Iya, iya. berinteraksi langsung dengan siswa. Mungkin saya akan melakukan salah satu strateginya, misalnya dengan eh, mengadakan event mungkin yang kecil-kecil dulu deh kayaknya Pak, antar kelas misalnya kan. Misalnya Iya, kayak iya. lomba-lomba antar kelas mungkin yang eventnya itu entah itu per 3 bulan sekali dulu, karena kalau nunggu 17 Agustus kayaknya terlalu lama kan begitu, tapi ini bisa juga coba saya lakukan untuk refresh juga seluruh siswa sehingga ini menjadi pemicu untuk siswa, wah kayaknya seru nih karena per 3 bulan misalnya kan ada kegiatan di masing-masing minat yang minat eh, bakat khususnya ekstrakurikuler yang dibuka oleh sekolah. Sepertinya itu bisa Pak, akan saya coba lakukan sehingga itu menjadi pemantik kegiatan di mana yang awalnya cuman mungkin berpikir, ah ngapain sekolah sudah capek ini udah full day Senin sampai dengan Sabtu, Jumat, tiba-tiba harus ada ekskul lagi kan gitu. Jadi mungkin ini nah, jadi ini bisa saya lakukan coba Pak. Jadi itu mungkin yang belum terpikirkan oleh saya, tapi setelah tadi Bapak bertanya, saya sudah mulai muncul ide seketika, itu kayaknya bisa dilakukan ya Pak. Oke. Nah, apakah Bapak yakin dengan cara itu bisa lebih efektif lagi? Eh, dengan cara yang mungkin Bapak hadirkan, itu apakah itu lebih efektif menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya sih sepertinya memang eh, baru mau dilakukan kan Pak, tapi kalau saya analisis secara singkat, anak-anak zaman sekarang ini kan perlu diberikan informasi itu yang langsung atau tindakan-tindakan yang real gitu kan Pak. Jadi tidak hanya himbauan-himbauan baik itu melalui poster, WA group dan seterusnya. Jadi kalau hanya berbentuk himbauan memang anak-anak zaman sekarang lebih senang dengan gadgetnya daripada bergerak. Nah, tapi kalau dengan melakukan himbauan sudah kami lakukan dan langsung melakukan aksi nyata dalam bentuk seperti yang kayak tadi melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, saya yakin anak-anak pasti berminat, apalagi juara-juara yang nanti ibaratnya muncul dari kegiatan itu akan selalu kami tampilkan di kegiatan misalnya upacara di hari Senin. Oh ini nih yang untuk lomba misalnya futsal kelas ini yang untuk juara eh, apa catur wulan kan begitu bahasanya kan, kalau kan di saya kalau walaupun kita ada ini hitungannya per semester, tapi konsepnya kami kembalikan jadi ibaratnya juara-juara per triwulan, jadi per 3 bulan sekali kita mengadakan event sehingga ada namanya piala bergilir mungkin antar kelas. Nah, sehingga jika ini sudah terlaksana di 2 semester, nah sehingga dari situlah kami juga saya jadi punya barusan ada muncul ide itu menjadi salah satu strategi sekolah khususnya kesiswaan untuk melihat bakat-bakat terpendam yang dimiliki oleh siswa untuk menuju ke level minimal tingkat kota, maka nanti mungkin bisa provinsi, bahkan bisa langsung ke nasional. Itu sih Pak. Makanya saya sepertinya langkah-langkah tadi ini wajib dicoba deh kan begitu. Oke, baik. Dari apa yang disampaikan Pak Chandra, ada trik-trik bagaimana merekrut murid agar minat ke ekstrakurikulernya ini lebih ya Pak ya. Nah, termasuk menghadirkan beberapa cara, yaitu melakukan semacam kegiatan-kegiatan ya Ya, sebagai pemantiknya agar murid itu dapat terlihat tertarik untuk ikut dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Ini sangat menarik memang Pak. Nah, jadi begini Pak Chandra, setelah melakukan hal itu, menurut Pak Chandra,
kegiatan yang dilakukan itu benar-benar dapat menarik murid lebih banyak lagi untuk masuk ekstrakurikuler ya Pak ya. Ya, yakin Pak. Uh, Nah, Pak Chandra, setelah melakukan hal Ya. itu, setelah mendapatkan nih yang banyak, kira-kira di dalam ekstrakurikuler itu yang mau Bapak kembangkan apa ini Pak? Ya, yang mau saya kembangkan bagaimana kesadaran diri, kepercayaan diri khususnya kepada siswa ini bisa tersalurkan dan terlaksana, Pak. Karena kan memang masing-masing siswa kan memiliki metode belajar yang berbeda-beda. Nah, sehingga Hmm, ini juga sebagai salah satu bentuk refresh per 3 bulan ya, sekali anak-anak melakukan sebuah apa namanya kegiatan. Karena kalau kita lihat kan memang biasanya kalau per 3 bulan sekali kan kita ada ujian sumatif begitu kan, nanti baru ada ujian hmm, semester. Nah, jadi kegiatan ekstrakurikuler yang gabungan ini nanti tidak hanya dilakukan per semester kan terlalu lama kalau 6 bulan sekali. Nah, kita coba mengikut. Jadi setelah walaupun memang ujian sumatif ini kan berbeda-beda Pak di sekolah ya, ada yang memang hmm, diselenggarakan sesuai dengan jadwal mengajar saja. Jadi guru jadwalnya ibaratnya. Tapi nanti saya akan coba berkomunikasi dengan stakeholder khususnya kepala sekolah dan kurikulum bahwa kita buat sebuah metode di mana ujian sumatif ini nanti dikasih misalnya dilaksanakan kurang lebih misalnya 1 minggu, nanti 1 minggu berikutnya dipakai untuk kegiatan ekstrakurikuler ya, atau represi sebenarnya. Jadi sehingga selama 1 tahun ini kalau dilihat itu bisa terjadi 1, 2, 3, 4 kegiatan ibaratnya event atau turnamen internal sekolah, lomba-lomba antar kelas gitu. Dan juga sebagai bentuk untuk mencari bibit-bibit yang berbakat. Seperti itu. Karena biasanya kalau sering dilakukan dengan jangka waktu yang tidak terlalu jauh, biasanya yang malu-malu itu udah mulai muncul nih. Wah, ini kayaknya ada tempat nih buat saya mengeksplor kemampuan saya. Nah, gitu mungkin Pak. oke. Ah, dengan cara itu Bapak mengembangkan ini dengan cara trik-trik seperti apa yang Bapak dapat lakukan sampai hal yang mungkin Bapak bisa kembangkan ini dapat sesuai dengan keinginannya Bapak. Ya, yang pertama itu saya langsung mempresentasikan dengan stakeholder, khususnya di depan kepala sekolah, mengajak seluruh rekan sejawat berkolaborasi, khususnya kalau ujung tanduk atau ujung tombaknya itu adalah kesiswaan, wali kelas sebenarnya, karena dia yang dekat sekali dengan siswa. Nah, di situ nanti kami melakukan pertemuan dengan kesiswaan, dengan wali kelas, kemudian BK dan juga kesiswaan khususnya. Nah, di situ yang saya sampaikan ibaratnya maksud dan tujuan dari kegiatan ini, input dan outputnya seperti apa, step by step-nya seperti apa, sehingga jika semua sudah sepakat, maka kami langsung membuat kesepakatan untuk bisa mensukseskan kegiatan ini sama-sama. Karena menjadi salah satu juga ini merupakan kegiatan yang sebenarnya betul-betul pembelajaran berpusat pada murid. Karena belajar tidak hanya di kelas, tapi belajar juga bisa dilakukan di luar, walaupun melalui metode ekstrakurikuler karena di sana anak-anak kita bisa memetakan minat dan bakat mereka. Itu sih Pak langkah-langkahnya. Oke. Nah, menurut Pak Chandra ini, siapa yang berperan aktif dalam membantu mengembangkan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan di sini? Ya, jadi tetap yang pertama izin akan saya coba dapatkan dari kepala sekolah khususnya. Kemudian yang kedua yang paling penting itu adalah wali kelas. Karena wali kelas itu Hmm, adalah ujung tombaknya kami mampu menganalisis minat dan bakat siswa. Jadi nanti controlling dan evaluasi itu akan dilakukan oleh kesiswaan dan juga nanti hmm, disupport oleh juga kepala sekolah dan juga BK. Maka jika semua dukungan itu saya dapatkan, maka sistem yang tadi itu akan bisa berjalan dengan lancar. Itu sih, Pak. oke. Oke, Pak, oke. Jadi untuk apa yang sudah Bapak sampaikan tentang pengembangan tadi, nih harapan Bapak ke depannya nih dari apa yang ingin Bapak kembangkan, harapan ke depannya Ya, untuk Bapak dan juga untuk pihak yang lain. oke, harapan saya adalah sebenarnya nggak muluk-muluk Pak, di mana dari kegiatan yang asik di sekolah sehingga
mampu menciptakan sekolah ramah anak lah istilahnya kan begitu. Terus yang kedua, anak jadinya semangat datang ke sekolah itu jadi senang karena datang ke sekolahnya bukan hanya karena mau belajar tapi oh saya loh punya bakat yang ingin saya kembangkan dan minggu depan nih ada lomba di misalnya kota mana maka saya harus betul-betul jadi mereka lebih senang ke sekolah daripada di rumah ataupun nongkrong yang tidak ada manfaatnya karena mereka sudah tahu tujuannya oh saya ini betul-betul nggak hanya belajar umum tapi saya juga dilatih tentang bakat dan minat saya yang saya miliki. Nah jadi harapannya adalah ya tadi itu Pak. Jadi kalau disimpulkan, membuat siswa semangat untuk selalu hadir di sekolah tanpa paksaan dan memiliki jiwa kesadaran diri yang tinggi. Itu Pak mungkin dari saya. Oke, oke. Baik Pak Chandra. Jadi pada dasarnya di sini kompetensi yang Bapak ingin kembangkan di sini benar-benar untuk murid agar murid ini punya kesadaran penuh Betul Pak. untuk bagaimana minatnya dia untuk mengembangkan dirinya sendiri, terutama dalam belajar ya. Ya, Nah, saya rasa untuk hari ini cukup mungkin Pak Chandra siap. dari apa yang Terima sudah kasih Pak. Pak sampaikan, mengingat waktu kita sudah cukup ini, dikarenakan saya juga ada kegiatan lain. Terima kasih Pak. Jikalau nanti ada mungkin yang mau dikomunikasikan atau kita sharing, mungkin Pak Chandra dapat menemui saya dan kita sharing kembali tentang apa yang kendala-kendala yang mungkin Bapak Chandra dapatkan, Oke, terutama terima kasih dalam Pak. pelajaran. Terima Ya, kasih Pak Chandra. ya terima kasih waktunya Pak. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mantap Pak. Coachingnya sangat mantap. Uh, sudah apa ya? Sudah pokoknya sudah mantap lah Pak. Tapi ada beberapa catatan mungkin Pak dari saya aja mohon izin Pak. Saya mungkin langsung Ya, aja iya Pak. karena saya juga ada sedikit kegiatan nanti. Jadi dari berdasarkan ini mungkin saya langsung aja Pak mungkin dari hasil observasi saya. Jadi hasil observasi saya setelah saya melihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Abdurrahman coaching tadi, ya kan? Jadi dari berdasarkan dari indikator yang telah Pak Rahman telah ungkapkan di awal tadi dari pra supervisi indikatornya, alhamdulillah Pak semuanya sudah terlaksana, sudah bagus, sudah dilakukan. Contohnya seperti hadir penuh Pak, hadir penuh. Saya setelah melihat dari beberapa waktu saya lihat Pak Abdurrahman, alhamdulillah Pak Abdurrahman sudah sangat menghayati, hadir penuh. Terus itu yang paling penting itu bisa membuat coachingnya semangat Pak untuk bercerita. Ya, Jadi terima kasih Pak. coachingnya bisa mengungkapkan masalahnya dengan santai tanpa ada beban dan akhirnya dia bisa mengungkapkan jawabannya sendiri Pak masalahnya itu sudah sangat bagus Pak. Itu yang mungkin catatan yang pertama saya yang sudah bagus. Terus indikator yang kedua pertanyaan berbobot. Alhamdulillah Pak dari semua pertanyaan Pak Abdurrahman tadi pertanyaannya itu sangat berbobot Pak. Dalam artian sangat berbobot tuh bisa memancing si coach untuk menemukan masalahnya sendiri Pak. Seperti jadi tidak perlu lagi Pak Abdurrahman ini itu langsung to the point. Pertanyaannya berbobot, alhamdulillah Pak. Jadi si coach sudah dapat jawabannya sendiri Pak. Itu terus Makasih, Pak. yang indikator terakhirnya mungkin Pak, indikator terakhir dari yang Pak Abdurrahman harapkan ya kan pada saat coach tadi yaitu harapan Pak Abdurrahman ya alhamdulillah Pak harapannya sudah terlaksana sesuai dengan tujuannya yaitu mendapatkan pengembangan diri. Jadi Pak Abdurrahman saya lihat sudah alhamdulillah sudah sangat bagus melakukan coachingnya. Terus dari pertanyaan-pertanyaan Pak Abdurrahman akibat dari pertanyaan yang muncul sangat berbobot, jadinya si coachingnya ini bisa apa Pak ya? Bisa langsung menjawabnya sendiri Pak, seperti itu. Jadi tanpa Pak Abdurrahman babibu lagi langsung plak coachingnya langsung sudah dapat Pak jawabannya. Jadi alhamdulillah sudah sangat cukup Pak dari apa yang Pak Abdurrahman lakukan. Mungkin terakhir Pak pertanyaan saya untuk Pak Abdurrahman. Iya Pak. Mungkin ini terakhir Pak. Mungkin dari yang Pak Abdurrahman lakukan tadi ya pada saat coaching tadi itu kira-kira
ya kan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan tadi, kompetensi apa lagi yang pengen Pak Abdurrahman tingkatkan selain dari coach dari indikator yang sudah Pak Abdurrahman ungkapkan tadi? Kira-kira apa yang pengen dikembangkan lagi Pak selain dari beberapa indikator tadi? Oke, jadi mungkin di sini saya sesuatu hal yang berupa tantangan bagi saya, bagaimana saya bisa punya kesadaran penuh terhadap diri saya dan saya bisa percaya diri tentang apa yang saya miliki dan bagaimana saya bisa berbuat lebih banyak terhadap orang-orang lain, terhadap murid-murid saya maupun juga terhadap teman atau rekan-rekan sejawat saya. Nah, sesuatu hal yang saya ingin kembangkan di sini adalah bagaimana saya bisa membelajarkan, membawai murid-murid saya dan bisa menuntun murid saya seperti yang halnya yang ada dalam profil KHD, Ki Hajar Dewantara, dan bagaimana saya dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya untuk mengembangkan dan menemukan sesuatu hal yang baru di dalam sekolah saya. Dan saya harus mengajak bagaimana rekan sejawat saya ini bisa sama-sama tergerak dan bisa sama-sama berubah dan bisa sama-sama punya kompetensi yang lebih tinggi lagi. Mungkin yang itu, Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi harapan saya nanti ke depannya mudah-mudahan apa yang Pak Abdurrahman merasa kurang tadi, ya kan, yang pengen dikembangkan lagi, mudah-mudahan nanti pada saat coaching berikutnya Pak Abdurrahman bisa lebih memperbaiki lagi itu. Jadi mungkin cukup Pak supervisi kita pada hari ini. Mungkin kalau Pak Abdurrahman minta bantuan lagi atau ada yang bisa saya bantu untuk melakukan observasi berikutnya mungkin saya bisa bantu lagi Pak. Intinya hubungi aja saya, insya Allah nanti bisa saya bantu lagi. Mungkin cukup Pak ya, karena mungkin juga saya ada kegiatan Makasih, Pak. lain. Mungkin itu aja Pak dari saya, cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Cukup. Oke, mantap Pak. Oke. Langsung difoto karena kuotanya sudah mulai ini kayaknya udah habis sih kata Oke, kayaknya. ini siapa yang motong nih, Pak? Saya Pak ini off nih. Pak Sarlan karena di sini saya jaringannya Sarlan agak yang sulit. ngedit. Ini Pak saya Sarlan off ya. yang edit ya. Ini saya Enggak, Pak off Sarlan dulu. off record dulu.